Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama keluarga kita masing-masing di rumah masing-masing. Dan mengawali ibadah pada pagi hari ini kita akan menaikkan satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita persiapkan melalui pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu.
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Membuka hati, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera yang daripada Tuhan kiranya senantiasa melimpah atas kehidupan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari pagi hari ini kita akan membuka hati kita. Kita akan membuka pendengaran kita supaya Roh Kudus akan menolong kita, mengurapi kita, membukakan rahasia-rahasia firman-Nya bagi kita, sehingga hidup kita terus dikuatkan, hidup kita terus bersukacita, hidup kita terus berpengharapan, hidup kita senantiasa ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini mari kita akan berdoa. Terlebih dahulu sebelum kita bersama menerima berkat firman-Nya, mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami di surga, dimuliakanlah Engkau, nyatakan akan kehendak-Mu dan Engkau berfirman kepada kami. Kami siap diberkati melalui penyampaian firman-Mu pada saat pagi hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan akan hidup kami. Kami menyerahkan pendengaran kami, menyerahkan hati kami untuk kami diperbaharui, untuk kami terus diterangi oleh firman-Mu, untuk kami terus dibawa di dalam kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh menyatakan segala keagungan kemuliaan Allah. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita hidup di situasi di mana teknologi yang begitu luar biasa, begitu canggih, dan semua orang tentunya memiliki akan teknologi itu,
Setiap orang memiliki akan handphone sendiri, ya, mempermudah baginya untuk berkomunikasi, mempermudah baginya untuk dapat berbagi dalam cerita, sukacita, kepedihan, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan teknologi yang canggih ini tentunya membuat kita lebih mudah untuk kita berkomunikasi satu dengan yang lain tanpa dibatasi oleh jarak di dalam kehidupan ini. Dan kita tahu bahwa media sosial seringkali menjadi tempat buat seseorang untuk mencurahkan isi hatinya. Dimaksudkan agar bisa mendapatkan akan perhatian dan rasa simpati dari orang lain. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, di pekerjaan, lagi santai, lagi wisata, lagi makan-makan, selalu ya membuat status, ya. Dan status itu tentunya akan diperhatikan oleh orang lain. Dan kalau kita mengunggah sesuatu dan orang lain menanggapinya, ya, lalu memberikan respon dengan emosikon, ya, Bapak Ibu mendapatkan mungkin di situ jempol, ya, tanda jempol, gambar tangan jempol, ya. Di saat orang lain melihat status Bapak Ibu Saudara, membaca akan apa yang Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu ungkapkan, lalu orang lain menanggapinya dan memberikan emosikon, gambar jempol. Tentunya hal itu menyenangkan, karena ada orang lain yang menanggapi dengan baik. Hal ini tidaklah dapat disalahkan karena sifat alamiah manusia yang ingin selalu mendapat perhatian dan dukungan. Tentunya Bapak Ibu mungkin merasa bahagia di saat ada orang-orang lain memberikan akan reaksi yang baik terhadap apa yang kita unggah, apa yang kita sampaikan, ya, walaupun apa yang kita sampaikan itu mungkin kepedihan, ya, ungkapan kekhawatiran, ungkapan sukacita, ungkapan ya yang lainnya. Hal ini membuat kita mungkin berbahagia karena ada orang-orang yang memperhatikan dan memberi dukungan. Saya yakin semua yang memegang HP pasti di saat diberi tanda jempol dengan orang lain pasti tersenyum, ya, pasti kadangkala tidak hanya tersenyum, ketawa-ketawa sendiri, ya. Dunianya sekarang kan gitu, ya, dibilang dunianya gila ya nggak mau, ya, tapi ketawa-ketawa sendiri, ya. Padahal sementara yang biasa ketawa-ketawa sendiri itu orang gila, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendapatkan akan reaksi itu, kita senang, bahagia, ya. Kita merasa mampu untuk melupakan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Mungkin di saat kepedihan, di saat sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, dan orang lain meresponinya, memberikan dukungan, memberikan akan doa melalui akan emosikon maupun yang lainnya, ya, gambar-gambar yang lainnya, dan kita merasa bahagia. Tetapi itu sifatnya sesaat, dan kita kembali lagi dalam situasi kita sendiri, ya, di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun boleh terjadi, situasi apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita, sekalipun berat yang kita rasakan, sekalipun itu menakutkan, sekalipun membuat kita geram, kita tetap harus memiliki akan kehidupan yang percaya kepada Allah. Bahkan situasi yang mungkin menggentarkan dalam kehidupan kita, apapun situasinya, kalau kita hanya emosi sesaat dalam kehidupan kita, kalau kita hanya mendapat kebahagiaan sesaat oleh karena orang lain meresponi dalam kehidupan kita, kita kembali lagi dalam suasana yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Tetapi manakala kita tetap percaya kepada Allah, dan kita tetap ada dalam pengharapan kepada Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk kita tidak melepaskan diri dari kasih Allah. Jangan melepaskan diri dari kasih Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini yang saya ingin sampaikan, jangan melepaskan diri dari kasih Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun orang-orang di sekeliling kita tidak mendukung, walaupun orang-orang di sekeliling kita tidak peduli, tidak memberikan emosikon, mungkin tidak menanggapi, ya, tetapi bahwa kita tetap akan percaya kepada Allah sumber pertolongan, Allah sumber pengharapan. Allah adalah Allah yang mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam kehidupan ini apapun yang terjadi. Oleh sebab itu, satu hal yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita adalah, saudara, jangan melepaskan diri dari kasih Allah yang luar biasa hebatnya. Kasih Allah yang dinyatakan oleh Kristus Yesus yang begitu luar biasa hebatnya bagi kehidupan kita, sehingga kita tetap memiliki akan kehidupan yang penuh dengan satu semangat untuk kita menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya adalah, mengapa tidak boleh lepas dari kasih Allah? Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering,
dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya memberitahukan kepada kita apa yang disampaikan oleh Allah, yang dimana menanggapi akan kehidupan umat pilihannya, yang dimana dalam pengharapannya mereka tidak memiliki kesungguhan di dalam pengharapan kepada Allah, tidak memiliki akan kehidupan yang terus berdekat dan menaruh hidupnya kepada Allah. Adapun mereka melakukan ibadah-ibadah hanyalah bentuk kepalsuan, bukan suatu kemurnian, bukan suatu kesungguhan. Apa yang mereka lakukan hanya untuk menutupi diri, supaya orang lain melihat bahwa ia sedang beribadah kepada Allah, tetapi sebetulnya bahwa mereka menjauh dari Tuhan. Apa yang mereka lakukan hanya sebagai suatu topeng bagi dirinya, sementara hatinya jauh daripada Allah. Hatinya melepaskan diri dari kasih Allah, bukan dekat dan melekat dengan Allah. Oleh sebab itu Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel akan kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini, yang mana bahwa Tuhan telah katakan kepada mereka bahwa Allah begitu mengasihi mereka dan tidak akan pernah membiarkan akan umat pilihannya. Begitu juga bahwa Allah begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara, dan Allah tidak akan pernah membiarkan saudara. Walaupun Bapak Ibu Saudara seringkali menyakitkan hati Allah, seringkali berperilaku tidak sesuai dengan yang Allah mau di dalam kehidupannya, tetapi bahwa Allah tetap menyatakan kasih-Nya, supaya kita terus dididik untuk kita menjadi anak-anak yang akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak boleh melepaskan diri dari kasih Allah? Dari ayat firman Tuhan ini kita akan menemukan jawabannya, bahwa Allah ingin supaya umat Allah selalu ada bersamanya, selalu ada berpengharapan kepadanya, selalu bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya untuk berdekat, untuk menyembah kepadanya, untuk mempersembahkan kehidupan yang tulus, yang benar di hadapan Allah. Bukankah Rasul Paulus memberitahukan kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berupalah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus memberitahukan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita untuk mempersembahkan yang terbaik sebagai perwujudan ibadah kepada Allah. Ibadah orang Kristen adalah mempersembahkan seluruh kehidupannya, dimanapun saudara berada, apapun situasi yang saudara hadapi, itulah yang harus saudara persembahkan kepada Allah. Kesungguhan hati kepada Allah
harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya suatu tindakan yang hanya menutupi diri supaya orang lain melihat, tetapi sungguh-sungguh bahwa kita mempersembahkan segenap hidup kita kepada Allah. Kita harus melakukan yang terbaik. Jangan sampai hidup kita sama dengan kehidupan dunia, tidak beda dengan kehidupan dunia. Tetapi Allah mau, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus semakin lebih dekat dengan Allah. Kita harus semakin ada di dalam pelukan kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya, untuk kita terus ada dalam genggaman tangan Allah, supaya kita tidak menjauhkan diri di dalam kehidupan kita. Kita harus semakin lebih dekat. Oleh sebab itu Yesaya memberitahukan kepada kita semuanya, mengapa kita harus lebih dekat dengan Allah dan tidak melepaskan diri dari kasih-Nya. Karena yang pertama yaitu bahwa karena kita tahu bahwa Tuhan yang menuntun kita di jalan-jalannya yang ajaib. Allah kita adalah Allah yang akan menyertai dalam segala kehidupan kita. Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja, melainkan Allah selalu menyertai kita untuk menuntun setiap langkah-langkah hidup kita, supaya kita tetap berjalan di dalam kehidupan yang benar, karena Allah adalah kebenaran. Allah mau supaya kita tetap ada di dalam jalurnya, di dalam rel kehidupan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu Allah tidak akan melepaskan begitu saja kehidupan saudara dan saya. Allah akan menuntun kita di jalan-jalannya yang ajaib. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan dalam segala situasi kehidupan ini? Seringkali bahwa kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai permasalahan, dan seringkali kita berpikir secara manusiawi, mana mungkin saya bisa melewatinya, mana mungkin ada solusi dari semua yang terjadi. Tetapi kita tahu, di saat kita terus percaya kepada Tuhan, kita terus berpengharapan kepada Tuhan, dan kita terus menaruh akan hidup kita kepada penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, kita bisa melewati semuanya. Segala sesuatu yang kita mungkin rasa takutkan, khawatirkan, kita bisa melewati itu semuanya, dan kita melihat bahwa Allah menuntun dalam kehidupan kita di jalan-jalannya yang ajaib. Mujizat-mujizat Allah seringkali terjadi dalam kehidupan kita, dan mungkin Bapak Ibu tidak merasakannya, Bapak Ibu tidak menanggapinya, tetapi itu terjadi di dalam kehidupan ini, karena Allah menuntun kehidupan kita di jalan-jalannya yang ajaib. Yesaya tadi katakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Artinya Bapak Ibu sebagai umat pilihan Allah, engkau tidak dibiarkan sendirian. Engkau tidak dibiarkan berjalan sendiri. Engkau selalu ada dalam penyertaannya. Allah selalu berjalan di sampingmu untuk memberi kekuatan kepadamu, untuk memberi rasa aman kepadamu, untuk memberikan akan kekuatan yang baru, untuk kita melewati masa-masa yang sulit, situasi yang tidak mudah, kondisi yang mungkin tidak kita harapkan, tetapi hal itu kita bisa lewati karena tangan Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu membawa saudara, yang selalu menggandeng saudara untuk melewati akan situasi itu, dan saudara dibawa kepada kemenangan di dalam kehidupan ini.
Oleh sebab itu jangan melepaskan diri dari kasih Allah di dalam kehidupan ini, karena Allah akan menuntun kita di jalannya yang ajaib. Pemazmur mengungkapkan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Dia katakan, Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa. Bagaimana Allah selalu ada bagi kehidupan umatnya, anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang selalu menyerahkan hidupnya kepadanya, dan tangan Tuhan tidak akan membiarkannya, seperti pengalaman kehidupan Daud di saat dalam situasi tidak mudah, dalam kekelaman, dalam situasi yang tidak menyenangkan, dalam situasi yang penuh dengan tantangan, dengan beban berat, tetapi ia percaya akan kasih Allah yang begitu luar biasa, sehingga ia ungkapkan di dalam Mazmur Daudnya, ya, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, di lembah yang tidak ada pengharapan di sana, menurut manusia tidak mungkin akan dapat terentaskan, situasi yang tidak mudah tidak mungkin dapat melewatinya, tetapi bahwa pemazmur percaya kepada Tuhan. Ia selalu menyertai kehidupannya. Allah memegang kendali atas kehidupannya, yang mengendalikan hidup akan umat pilihannya. Oleh sebab itu, jangan melepaskan diri dari kasih Allah. Apapun situasi, justru kita harus selalu ada di dalam pimpinan Allah. Katakan dalam kehidupanmu ini, hidupku Tuhan, pegang tanganku ya Tuhan, untuk aku berjalan melewati akan kehidupan ini, yang menurut manusia, pemikiranku, aku tidak mungkin melewatinya, agar tidak mungkin menghadapinya, aku tidak mungkin untuk dapat mencapainya. Tetapi katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika kita ada bersama Tuhan, kita selalu dipegang oleh tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan engkau takut, jangan engkau ragu, jangan engkau bimbang bahwa Allahmu memegang engkau. Engkau tidak akan dibiarkannya. Oleh sebab itu, jangan engkau lari dari kasih Allah, jangan melepaskan diri dari kasih Allah, karena engkau akan dibawa kepada kemenangan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak boleh melepaskan diri dari kasih Allah? Hal yang kedua, dikatakan karena Tuhan yang memberi jaminan segenap kehidupan saudara, walaupun keadaan tidak seperti yang saudara inginkan. Mengapa kita tidak boleh melepaskan diri dari kasih Allah? Karena kita tahu bahwa Allah yang menjamin segenap kehidupan kita. Walaupun keadaan di sekeliling kita, keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita
inginkan. Dikatakan di dalam Yesaya tadi, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biasanya situasi kondisi tanah kering itu adalah situasi kondisi yang dimana keadaan tidak menguntungkan, keadaan tidak menyenangkan, keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Situasi biasanya dalam kondisi yang sulit. Kalau dalam situasi kekeringan, ya, kalau di daerah saya pada masa dulu saya pernah masih kecil, ya, pernah namanya di saat masa kekeringan, ya, tidak ada panenan yang dihasilkannya, maka yang harus dilakukan untuk dapat meneruskan kehidupannya, ya, setiap hari harus makan makanan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita inginnya makan nasi, ya, tetapi yang kita makan yaitu nasi tiwul, gaplek, ya. Jadi ketela pohon itu umbinya dikeringkan, lalu dimasak di musim-musim kekeringan, musim-musim paceklik. Kalau hari ini diolah menjadi nasi tiwul, ya, besok lagi bukan diolah jadi nasi tiwul, bahan yang sama itu diolah menjadi gatot, ya. Bapak Ibu Saudara tahu gatot, ya, itu dari gaplek yang direndam dulu semalaman, lalu setelah itu nanti bisa dipotong-potong baru dikukus. Kalau sudah dikukus baru diparutkan kelapa, dimakan. Jadi sama bahannya, hanya beda penyajiannya. Tidak seperti yang kita inginkan. Inginnya makan nasi, tetapi yang diberikan yang lainnya. Tetapi kita tahu apa yang disampaikan oleh Yesaya, menyampaikan suara Allah kepada umat pilihannya. Engkau harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak hanya menutupi diri, tidak hanya melakukan sesuatu untuk apa, untuk menutupi diri, tetapi dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan, dengan kekudusan, dengan kejujuran sebagai ibadah yang sejati kepada Allah. Maka Allah katakan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Tuhan memberi jaminan segenap kehidupan. Walaupun saat ini mungkin saudara sedang menghadapi keadaan yang tidak sesuai yang saudara inginkan, tetapi belajarlah untuk mengerti kehendak Allah, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Engkau akan melihat bagaimana Allah memeliharamu, Allah mencukupkanmu, Allah akan memberikan jaminan kepadamu, sehingga di masa-masa yang sulit pun engkau tidak akan dibiarkannya. Engkau selalu ada dalam pemeliharaannya, dan engkau akan diberikan kelegaan, engkau akan diberikan kepuasan di dalam kehidupanmu, karena Tuhan di dalam kehidupan ini telah memberikan jaminan. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 14 ayat 1 katakan,
janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bagaimana Tuhan memastikan kepada kita, bagaimana Tuhan mengingatkan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh mempercayai, kita tidak galau, kita tidak bersedih, kita tidak kecewa, kita tidak merasa kecil hati, tetapi kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, karena Allah yang memberi jaminan kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Kenapa orang gelisah? Karena merasa tidak ada suatu kepastian, tidak ada suatu kepastian sehingga gelisah, tidak mantep, hatinya itu mengalami kegoncangan, tidak mantep. Tetapi malam pada pagi hari ini, bahwa Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Amin. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya kepadaku, bahwa Allah memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Dan Kristus telah memberi jaminan bagi kehidupan kita yang tidak bisa diberikan oleh dunia bagi kehidupan kita. Di saat orang-orang percaya sungguh-sungguh, menaruh segenap hatinya kepada Allah, ia akan melihat bagaimana Allah memberi jaminan dalam kehidupannya. Pemazmur di dalam Mazmurnya ke-37 ayat 25 sampai ayat 26 dikatakan di sana, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Amin. Dikatakan di situ, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Itu luar biasa. Oleh sebab itu pegang teguh akan firman-Nya, bahwa Allah berfirman pasti terjadi dalam kehidupanmu. Di saat engkau membuka hati dan engkau percaya kepadanya, engkau menaruh kehidupannya, engkau tidak lari keluar dari kasih-Nya, engkau akan ada di dalam jaminan Allah. Engkau tidak akan dibiarkan gelisah hatimu, engkau tidak akan dibiarkan dalam kehidupanmu, di mana Tuhan selalu ada untuk memberikan jaminan bagi kehidupan. Pemazmur mengungkapkan, dahulu aku muda, artinya dia dalam proses perjalanan hidupnya, dia melihat bahwa orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Allah, yang hidupnya sungguh-sungguh melekat kepada Allah, yang hidupnya benar-benar menaruh harap kepada Allah, yang selalu dipimpin oleh Allah, yang selalu dipegang teguh oleh Allah, dia tidak dibiarkannya. Allah memberi jaminan. Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya. Orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh harapan kepada Allah dan hidup di dalam kasih Allah, ia ada dalam jaminan Allah, tidak pernah ditinggalkan.
dan dikatakan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta, dan bahkan katakan akan menjadi berkah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mau anak cucunya menjadi berkat? Jika mau anak cucunya jadi berkat, saudara dan saya sebagai orang tua, mari kita hidup benar di hadapan Allah, takut akan Allah, dan mempercayakan hidupnya kepada Allah, menyerahkan segenap kehidupannya kepada Allah, tidak hanya mengandalkan kekuatan kita, tidak hanya mengandalkan pikiran kita, tetapi kita mengandalkan akan Allah di dalam kehidupan kita. Jika Allah ada dalam kehidupan kita, engkau tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Allah akan membuat engkau menjadi orang-orang yang luar biasa, karena engkau dijamin oleh Allah. Bukan sembarangan. Kalau orang dijamin itu bukan sembarangan. Kalau Allah menjamin saudara, berarti saudara adalah orang-orang yang diperhitungkan oleh Allah di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengasihi Allah. Jangan pernah meninggalkan dari kasih Allah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa kita harus selalu ada di dalam kasih Allah? Mengapa kita tidak boleh melepaskan diri dari kasih Allah? Yesaya memberitahukan apa yang Tuhan sampaikan. Dari bacaan firman Tuhan tadi dikatakan, dan akan membaharui kekuatanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Luar biasa. Di saat saudara tidak melepaskan diri dari kasih Allah, maka saudara akan memiliki kekuatan yang baru. Karena Tuhan sumber kekuatan dan kelegaan dalam hidup kita, maka kita tidak takut dengan segala hal, dengan segala peristiwa, keadaan sesulit apapun, keadaan yang tidak kita inginkan terjadi. Tetapi manakala kita selalu ada dalam pengharapan kepada Allah, selalu menaruh kehidupan kita kepada Allah, selalu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, maka Allah yang adalah sumber kelegaan dan kekuatan dalam kehidupan kita akan senantiasa memperbaharui kehidupan kita. Hidup kita terus diproses dalam kehidupan yang baru, kekuatan yang baru. Diibaratkan tadi, ya, di mana kita seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Karena kita berpengharapan kepada Allah dan kita hidup dalam kasih-Nya, maka Allah akan memberikan kekuatan yang baru, memberikan kelegaan yang baru di dalam kehidupan kita.
sehingga apapun yang terjadi kita tidak akan merasa akan beban itu menghimpit kehidupan kita, karena kita tahu bahwa kita ada bersama sumber kekuatan kita, yaitu Allah. Jika Allah di pihak kita, katakan firman Tuhan, siapa yang akan melawan kita? Jika Allah adalah sumber kekuatan bagi kita, maka kita dimampukan untuk kita menghadapi situasi. Di saat kita mungkin terjatuh, Allah akan terus menopang kehidupan kita untuk kita dibangkitkan, untuk kita berpengharapan dan memandang ke depan satu kehidupan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus datang menghampiri Dia. Mari kita terus mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bawa seluruh kehidupanmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Jangan lagi hidup sama seperti kehidupan dunia, karena engkau tidak akan menemukan di dalam Allah. Tapi hiduplah di dalam kehendak Allah, hidup dalam kasih-Nya, jangan melepaskan diri dari kasih Allah. Maka Allah sumber kekuatan dan kelegaan akan senantiasa memperbaharui kehidupan kita untuk kita terus bangkit dalam kemenangan kehidupan. Bukankah itu yang Kristus telah nyatakan bagi kehidupan kita? Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, begitu jelas bahwa Tuhan Yesus selalu mengundang bagi kehidupan kita. Dikatakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Luar biasa. Allah mana yang begitu peduli dengan kehidupan, yang begitu peduli dengan kehidupan manusia? Allah mana yang dikatakan luar biasa, Allah yang besar, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang luar biasa, tetapi yang peduli dengan kehidupan manusia hanya Yesus Kristus, yaitu Allah yang mengasihi saudara dan saya, yang peduli dengan kehidupanmu. Ia datang ke dunia ini untuk membangun kehidupan manusia yang telah dihancurkan oleh dosa, untuk hidup di dalam kebenaran, supaya tidak lagi hidup dalam kelelahan, diberikan kekuatan yang baru. Oleh sebab itu, bahwa Kristus hadir di dalam kehidupan ini, Kristus hadir di hadapanmu. Oleh sebab itu, jika engkau membuka pintu baginya di saat Kristus mengetuk hatimu dan engkau membukakan untuk Dia bertata dalam hidupmu, maka Ia akan memberikan kelegaan dalam kehidupanmu. Kristus telah mengundang kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, yang membuat Bapak Ibu kendor, yang membuat Bapak Ibu ngelogro, yang membuat Bapak Ibu tidak semangat, yang membuat Bapak Ibu patah hati, patah semangat, dan apa saja jenisnya itu, mari kita datang kepada pribadi yang mengasihi, yaitu Kristus Yesus. Jangan pernah lepas dari kasih Kristus. Jika kita merindukan kehidupan kita di dalam kekuatan dan kelegaan yang baru, jangan pernah lepas dalam kasih Kristus. Dan Kristus telah memberi jaminan bagi kehidupan. Mungkin engkau sedang beban berat karena pekerjaan.
Mungkin engkau sedang berberat karena ekonomimu. Mungkin engkau sedang berbeban berat oleh karena keadaan rumah tanggamu. Mungkin engkau sedang berbeban berat oleh karena masa depanmu. Mungkin engkau sedang berberat-berat karena apa saja yang engkau sedang hadapi. Jangan pernah melepaskan diri dari kasih Kristus. Tapi datanglah, peluk erat kasih Kristus, hidup di dalamnya, dan undang pribadi agung yaitu Yesus Kristus untuk bertata, untuk hidup di dalam hidupanmu, untuk menguasai kehidupanmu. Maka Ia akan memberikan kelegaan kepadamu, sehingga engkau memiliki kekuatan yang baru, engkau memiliki pengharapan yang baru, engkau memiliki semangat yang baru, engkau melihat masa depan yang baru di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu mari kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita terus bangun kehidupan dalam kasih Allah. Jika selama ini kita mungkin keluar dari kasih Allah, dan Tuhan berbicara kepada saudara melalui firman Tuhan ini, saatnya saudara kembali untuk kembali kepada kasih Allah. Karena engkau tidak akan menemukan sesuatu di luar sana, apapun. Karena dunia ini sedang menuju kebinasaan. Mungkin saudara berpikir, wah enak ya jadi orang yang tidak percaya Yesus. Ya, mereka bisa gini, bisa gitu, boleh begini, boleh begitu. Tidak dibebani dengan perpuluhan mungkin. Saudara berpikir, ya. Tapi Tuhan katakan mereka sedang menuju kebinasaan. Apakah saudara mau seperti itu? Apakah saudara menghendaki hidup seperti itu? Jika engkau ingin seperti itu, engkau keluar dari kasih Kristus. Tetapi jika engkau ingin hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kekuatan dan kelegaan, jadikan Kristus pemimpin, jadikan Kristus pengendali hidupmu, maka engkau akan menemukan damai sejahtera, kelegaan di dalam kehidupan. Bukankah Kristus sendiri katakan kepada kita semuanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir bahkan keluar dari kasih Kristus. Di saat engkau keluar dari kasih Kristus, engkau sedang menuju kebinasaan. Tetapi jika kita ada di dalam kasih Kristus, 3 hal yang Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel, apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupan, bahwa Tuhan akan menuntun kita kepada jalan-jalan yang ajar. Engkau tidak dibiarkan, engkau akan selalu dituntun, didampingi. Yang kedua, Ia memberi jaminan, dijamin kepastian. Dan yang ketiga, engkau selalu diberi kekuatan yang baru dan kelegaan dalam menghadapi kehidupan, karena engkau bersama Dia. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan senantiasa melingkupi kita semuanya. Amin. Mari kita meresponi apa yang sudah kita dengarkan tadi melalui pujian Ku Mau Sepertimu Yesus.
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kau sepertimu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Kau sepertimu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyelesaikan di dalam ibadah kita pagi hari ini, dan mari kita akan datang ke hadirat Allah. Kita akan bersama untuk kita berdoa untuk menerima berkat yang daripadanya. Mari kita akan bersama untuk kita mengarahkan mata iman kita kepada Dia, sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita, Allah yang memberi jaminan kehidupan kita. Mari kita menengadahkan tangan ke hadirat-Nya, dan mari kita terima berkat yang daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tangan Tuhan yang empunya kehidupan terulur atasmu, memberkati engkau di dalam kehidupanmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah akan segala usaha pekerjaanmu, diberkatilah akan masa depanmu, diberkatilah segala rancangan-rancanganmu, diberkatilah semuanya. Dan sekarang terimalah berkat itu di dalam nama Allah Bapa di surga, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persetujuan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.